Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Statistika dan Kehidupan Channel. Tetap bersama saya, Tata Sumitra Wirasasmita. Kita akan mencoba belajar statistika, dan kita yakinkan bahwa statistika itu mudah. Nah, teman-teman, seperti biasa, saya akan lebih senang memulai belajar itu dengan prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami dengan benar. Dengan demikian, lanjutan ataupun perhitungan lebih lanjut yang kita lakukan dapat kita pahami dengan sebenar-benarnya. Tidak langsung kepada menghitung cepat atau menghitung mudah, karena saya yakin ketika kita sudah memahami dengan benar, ditambah dengan latihan-latihan yang keras, yang banyak, maka dengan sendirinya teman-teman akan dapat menghitung dengan cepat dan akurat. Teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan ukuran gejala letak, yaitu kita akan melihat bagaimana cara kita memahami manfaat dari desil yang merupakan salah satu ukuran statistik yang ada di kelompok ukuran gejala letak. Apa itu desil? Desil itu adalah ukuran statistik yang merupakan ukuran gejala letak yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi kalau saya misalkan saya punya data dari yang paling kecil, minimum, sampai yang maksimum. Nah, jadi desil itu akan membagi data ini menjadi 10 bagian. Dengan demikian, berarti masing-masing bagian itu memiliki kumpulan sebanyak 10% dari seluruh data yang ada. Jadi di desil ini akan ada 9 ukuran statistik yang dapat dicari, yaitu dari D1, D2 sampai D9. Nah, kalau teman-teman masih ingat secara keseluruhan konsep dari gejala letak, dan kita dulu sudah belajar juga masing-masing untuk rumus data yang belum dikelompokkan dan juga data yang sudah dikelompokkan. Nah, desil itu pada data yang belum dikelompokkan, rumusnya adalah ini. Sekali lagi, alangkah baiknya teman-teman melihat lagi video saya berkaitan dengan membandingkan ukuran gejala letak, karena pada prinsipnya ukuran gejala letak itu sangat mudah untuk dipahami. Berkali-kali saya katakan, yang membedakan adalah pembaginya masing-masing. Untuk desil ini, kalau teman-teman lihat di bawahnya, ini pembaginya adalah 10. Ya, di sini ada 10. Sedangkan untuk median pembaginya 2, untuk kuartil 4, dan untuk persentil 100. Jadi teman-teman, kita akan fokus ke rumus ini. DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. DI ini adalah desil ke I. Nah, mari kita lihat contoh soal agar lebih jelas lagi. Berikut adalah data sampel besar uang saku harian dari mahasiswa di Universitas X dalam satuan ribuan rupiah. 41, 22, 48, seterusnya sampai 55. Jika seorang dosen akan mentraktir 10% kelompok mahasiswa dengan uang saku terendah, berapa batas tertinggi uang sakunya? Jadi maksudnya uang saku dari mahasiswa yang akan ditraktir. Dapat kita ilustrasikan dari kasus tersebut adalah sebagai berikut. Bayangkan sekarang kita susun datanya dari yang paling kecil, yang paling minimal, ke yang paling maksimal atau paling besar.
di manakah 10% terendah itu berada? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Berarti ada di sebelah kiri. Ini yang kita cari, yaitu desil pertama. Sebagai perbandingan, kalau yang dicari adalah 10% tertinggi, berarti ada di sebelah kanan. Dan yang kita cari adalah desil terakhir, yaitu desil 9. Kita lanjutkan ya. Jadi karena ini menggunakan rumus desil atau kasus terkait dengan ukuran gejala letak desil, maka seperti tadi rumus yang kita pakai adalah desil ke I sama dengan DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Ingat, mudah sekali untuk menghafalnya. Pembagi 10 karena dibagi 10 bagian sama besar. N adalah jumlah data, I adalah desil keberapa yang teman-teman cari. Kalau 10% di sini berarti desil pertama. Tapi kalau 20% terendah berarti mencarinya desil kedua. Dan kalau misalnya mencari 30% terendah berarti teman-teman mencari desil ketiga dan seterusnya. Oke, di mana I adalah 1 karena kita akan cari desil pertama dan N-nya adalah 11. Jumlah data ini semuanya ada 11 buah. Nah, kita substitusikan sekarang ke rumus itu ya. Jadi dengan I sama dengan 1 dan N 11, jadi ini 1, ini 11 plus 1 dibagi 10 menjadi 1 kali 12 per 10. Kemudian data ke 12 per 10. Kemudian data ke 12 per 10 atau dengan data ke 11 per 5. Nah, ini bukan bulat. Padahal teman-teman tahu yang namanya urutan itu pasti bulat menyebutnya. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, tidak pernah ada pecahan. Jadi interpretasi saya itu bagaimana? Jadi kita ibaratkan ini data pertama, kita punya data kedua, maka data ke 11 per 5 itu sudah lewat data pertama tetapi belum sampai ke data yang kedua. Jadi kira-kira ada di antaranya ini. Jadi data ke 1 per 5. Kalau kita terjemahkan lebih panjang, berarti ini adalah data ke 1 yang ini ditambah 1/5 selisih data kedua di urutan terdekat berikutnya dikurangi data pertama. Jadi ingat bahwa syarat untuk menghitung ukuran gejala letak terlebih dahulu harus kita urutkan datanya. Tadi di soal datanya belum terurut, masih berbentuk seperti ini. Maka sekarang kita urutkan dari 1 sampai 11 menjadi 22, 27 sampai dengan 58. Jadi dari rumus tadi sudah dapat kita tahu bahwa data pertama adalah 22. Data kedua adalah 27. Berarti sekarang D1 sama dengan 22 plus 1/5 kali 27 dikurangi 22. Itu sama dengan 22 plus 1/5 kali 5. Sama dengan 22 plus 1. Atau sama dengan 23. Jadi kita tahu bahwa nilai desil pertamanya atau yang membatasi di atas untuk 10% kelompok mahasiswa terendah, uang sakunya adalah 23.000. Jadi kesimpulannya adalah, jadi batas tertinggi uang saku mahasiswa yang akan ditraktir adalah Rp23.000. Dengan kata lain, kalau uang sakunya Rp23.100 saja sudah tidak termasuk ke kelompok 10% mahasiswa dengan uang saku terendah. Oke teman-teman, rasanya cukup itu untuk teman-teman pelajari dan pahami lebih dalam lagi. Insya Allah rumusnya adalah sederhana dan teman-teman bisa memperdalam lagi dengan latihan terus, latihan terus, latihan terus.
Insya Allah kalau sudah terbiasa, teman-teman bisa menghitung lebih cepat dan akurasinya juga tetap bisa terjaga. Apabila teman-teman merasa ini bermanfaat dan bisa memahamkan teman-teman, silahkan untuk disebarkan ke teman-teman yang lain. Kita sebar ilmu, kita berbagi ilmu, insya Allah akan sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan pada akhirnya menjadikan ilmu yang barokah bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.